Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa kembali bermuajahah untuk thalabul ilmi bersama Ustaz kita Ustaz Ahmad Jailani masih dalam pembahasan tentang hadis pilihan dari Sahih Al-Bukhari dalam kitab Syafiqatul Mubdi. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, marilah kita mulai kajian pada siang hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz Bismillahirrahmanirrahim. Ahmad Jailani, waktu dan tempat kami persilakan oleh Tafadhol Mazkuran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw uzlama aw ajhala yujhala alayya aw bisali sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, teman-teman hadirin fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada siang ini kita kembali berjumpa untuk mengkaji hadis Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah senantiasa memberkahi usia kita semua. Allah jaga amal kita sehingga terhindar dari kemaksiatan. Kemudian Allah berikan taufiknya kepada kita agar dimudahkan untuk menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala dan juga dimudahkan dalam segala urusan dan juga permasalahan yang dihadapi oleh kita semua. Terkhusus juga buat saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh, dan juga yang berada di Gaza, Sudan, ya, dan di daerah-daerah lain yang mungkin sedang Allah uji ya, keimanan dan kesabarannya dengan musibah yang ditimpakan ya kepada mereka. Dan mudah-mudahan kita yang di sini dan juga para penguasa melihat itu sebagai sebuah teguran bahwa akhirnya apa yang disembunyikan akhirnya tampak ya oleh Allah ditampakkan kepada kita, terjadi penzoliman terhadap makhluk Allah yang lain ya. Itu bagaimana melakukan deforis ya, atau istilah kata penggundulan hutan yang harusnya dijaga oleh kita semua, dan Allah ciptakan itu untuk menjaga kita semua. Tapi salawat dan salam juga tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai qudwah hasanah dalam segala aspek kehidupan, tidak hanya dalam aspek ibadah, tapi juga dalam aspek keluarga, ya, kemudian juga bermasyarakat dan juga bernegara. Ya. Karena semua apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu wajib kita ikuti, ya, sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma atakum rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, apa saja yang dibawa oleh Rasulullah kepada kalian, dan apa saja yang dilarang oleh kalian. Ketika dibawa oleh Rasulullah maka lakukan, apa yang dilarang maka tinggalkan. Wa ma atakum rasul fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Baik, teman-teman adina video yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kembali pembahasan hadis kita. Hadis ini tidak terlalu pendek tapi juga tidak terlalu panjang, sedang-sedang, namun maknanya ini sangat mendalam ya. Jadi kita coba kaji. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lan yudkhila ahadan amaluhul jannata qalu wala anta ya Rasulullah qala la wala ana
illa ayyataghammadani Allahu bifadlin wa rahmah. Fasaddidu wa qaribu wa la yatamannayanna ahadukumul maut imma muhsinan fala'allahu an yazdada khaira wa imma musian fala'allahu an yasta'tiba. Baik, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala berkata Abu Hurairah, sami itu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu, ya, bersabda, lan yudkhila ahadan, ya, amaluhul jannah. Jadi amalnya atau amal seseorang itu tidaklah menjadi atau memasukkan seorang pun ke dalam surga. Ya, jadi amal, ya, amal seseorang itu tidak menjadi sebab masuknya seseorang ke dalam surga, gitu ya. Jadi tidak menjadi sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Qalu, maka para sahabat juga dengan kalimat tadi, para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, begitupun engkau ya Rasulullah, engkau tidak akan masuk ke dalam surga karena amalmu, itulah kira-kira kalau kita terjemahkan. Jadi wala anta maksudnya engkau pun tidak ya Rasulullah, maksudnya apakah engkau juga begitu, tidak masuk surga bukan karena amalmu. Qala, maka Nabi menjawab, la wala ana, ya, maksudnya tidak, aku pun tidak. Maksudnya aku pun tidak masuk surga, ya, aku pun tidak akan masuk surga dengan amalku, gitu ya. Nah, jadi apa yang menyebabkan Rasulullah masuk surga? Apakah amalannya Rasulullah? Lalu apa yang menyebabkan kita pun masuk surga? Apakah amalan kita? Ya. Maka kemudian Rasulullah melanjutkan, ya, illa ayyataghammadani Allahu bifadlin wa rahmah, kecuali Allah meliputi diriku, ya, atau Allah menyelubungi diriku, bifadlin dengan keutamaan atau dengan karunia, wa rahmah dan juga dengan rahmat. Nah, berarti apa? Berarti yang menyebabkan seseorang itu masuk surga itu bukan amalnya. Yang menyebabkan Rasulullah SAW masuk surga itu bukan amalnya. Kalau kita lihat dari hadis ini. Tetapi apa? Yang menyebabkan seseorang masuk surga itu adalah fadlullah, keutamaan Allah, karunia-Nya Allah, wa rahmatullah, dan rahmatnya Allah. Nah, ini ya. Jadi yang menyebabkan masuk seseorang itu ke dalam surga itu adalah rahmat Allah dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fasaddidu, kata Rasulullah, maka fasaddidu itu artinya bersegeralah berlaku lurus, ya. Jadi cepat-cepatlah, bersegeralah bertingkah lurus, maksudnya melakukan amalan yang benar. Ya, as-shawab bil ikhlasi fil amal, itu amalan yang benar dan amalan yang ikhlas. Kan dua hal ya yang menyebabkan amal seseorang itu diterima. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah, yang kedua adalah amalannya benar. Ya, gitu ya. Wa qaribu, kata Rasulullah, yaitu la tufritu fatujhidu anfusakum fil ibadah. Dan wa qaribu, dan dekatilah. Maksudnya mendekatlah ke dalam kesempurnaan amal. Tapi apa? Di situ tidak waktu la tufritu, tidak berlebih-lebihan. Jadi kita itu melakukan amal dengan optimal, mendekati kesempurnaan. Ya, mendekati kesempurnaan. Ya. Tapi tidak berlebih-lebihan. La tufritu, ya, tidak berlebih-lebihkan atau bahkan menyimpang karena ingin mendapatkan pahala banyak, lalu dia melakukan suatu amal ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, itu disebut sebagai gulu tadi, ya, berlebih-lebihan dalam beribadah, ya, tidak dicontohkan oleh Nabi, ya, dia bikin-bikin sendiri, ya, tidak ada pernah kaifiatnya, ya, tidak mencontoh kaifiah Rasulullah dalam beribadah, lalu dia bikin sendiri, maka itu tidak boleh, ya, karena itu akan tadi tidak shawab, tidak benar, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, karena syarat amal itu adalah
Ikhlas sama as-shawab. Ya, ikhlas karena Allah dan amalnya itu sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatudhidu anfusakum bil ibadah, maka bersungguh-sungguhlah kalian ya fil ibadah, dalam ibadah. Ya. Nah, kok gitu? Nah, kan gitu pertanyaan. Tadi katanya seseorang itu masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena fadilah karunia Allah dan juga karena rahmat Allah. Lalu kenapa Nabi memerintahkan kita untuk berfasaddidu, bersegeralah kalian untuk berlaku lurus. Maksudnya melakukan amal yang baik, amal yang soleh, amal yang benar, dan amal yang ikhlas. Ya, wa qaribu, dan dekatlah, dekatkan dalam kesempurnaan amalnya. Karena tentu kita ketika beramal juga tidak bisa sempurna banget. Kadang-kadang ada kurangnya kan begitu. Kemudian wala yatamannayanna ahadukumul maut, dan janganlah salah seorang di antara kalian yatamannayanna, benar-benar menginginkan atau berangan-angan al mauta, untuk mati. Gitu ya. Nah, jadi berangan-angan agar kita mati itu tidak boleh. Ya, imma muhsinan fala'allahu ayyazdada khairan, apabila dia baik, ya berbuat baik, maka mudah-mudahan dia akan mendapatkan tambahan kebaikan. Wa imam musian, dan jika dia berbuat buruk, fala'allahu an yasta'tiba, maka mudah-mudahan dia itu segera taubat, antas ta'tiba, ya, segera taubat. Tapi apa maksud dari hadis ini? Kita perhatikan ya. Ya, yang pertama, hadis ini menunjukkan apa? Ala annal amala laisa mujaban lidukhulil jannah. Jadi amal itu bukanlah menjadi faktor masuknya seseorang ke dalam surga. Ya. Wa innama huwa sababun adiyun, dan itu hanyalah sekedar sabab yang biasa-biasa saja. Nah, hadis ini fala yunafi hadzal hadis qaulahu ta'ala. Hadis ini tidak bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ada satu firman Allah yang menyatakan begini, ya, di firman-Nya itu, ya. Wa tilkal a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal jannatu allati, ya, wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun, ya. Dan itulah surga, ya, yang diwariskan kepada kamu disebabkan bima kuntum ta'malun, disebabkan amal-amal yang dulu kamu kerjakan. Jadi kok bertentangan gitu ya. Di ayat ini menyatakan bahwa surga ini diwariskan atas dasar amal-amal kalian yang sudah kalian lakukan sejak dulu ketika masih di dunia, ya kan? Tapi di sisi lain hadis ini menyatakan bahwa seseorang masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena fadilah atau karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya hadis dan ayat ini tidak bertentangan. Ya. Nah, para ulama menjelaskan bahwa apa? Wa yujabu aidun bi anna manazilal jannah tunalu bil a'mal. Nah, yang dimaksud dengan wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun, bahwa orang itu akan masuk surga, akan diwariskan surganya, surga mana saja, ya, itu karena amal. Maksudnya apa? Amal itu menentukan level surganya, gitu. Ya, jadi ketika orang masuk surga itu bukan karena amal, tapi karena rahmat dan karunia Allah. Ketika masuk surga, masuk level mana nih? Apakah surga Firdaus, surga Rayyan, atau surganya Naim dan sebagainya, nama-nama surga. Itu apa yang menentukan level dia masuk level 1, level 2, level 3? Itu adalah baru amalnya, gitu. Jadi amalnya itu menentukan level surganya. Tetapi seseorang masuk surga itu bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi wa yuhmalul hadisu ala asli dukhul. Jadi hadis itu mengandung apa? Mengandung asal ya, asal masuk seseorang ke surga. Asal itu maksudnya asal muasal. Kenapa orang itu masuk surga? Karena rahmat Allah, bukan karena amalnya. Ya, bisa jadi orang tuh amalnya banyak. Ya, kita lihat di orang soleh, misalkan salat tahajudnya banyak, sedekahnya banyak, dan sebagainya.
Tapi ternyata semua amalan itu tidak kemudian menyebabkan dia masuk surga, malah menyebabkan dia masuk neraka. Bisa jadi karena mungkin hartanya bukan harta yang halal, atau hartanya harta halal, tapi niatnya bukan karena Allah. Ya kan begitu ya. Nah, jadi ya seorang itu bisa masuk surga ya karena Allah saja. Allah yang memberikan rahmat, Allah yang memberikan karunia, ya karunia kepada seorang sehingga orang itu bisa masuk surga. Nah, ketika sudah di dalam surga, dia masuk kemana nih levelnya? Ya kan? Apakah level surga yang paling bawah atau surga yang paling atas? Jannatul Firdaus misalkan. Ya, maka di situ adalah amal. Sebagaimana ayat firman Allah tadi, watil ka jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun, gitu ya. Jadi mana uristum manaziluha? Maksudnya diwariskan kepada kalian apa? Manazil, levelnya, level surga itu. Ya. Maka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Ini juga sama. Ya, selamat datang ya kepada kalian, masuklah ke dalam surga ya dengan apa yang sudah kalian lakukan. Maksudnya apa? Masuklah ke dalam surga dengan amal yang pernah kalian lakukan. Kemana? Ya ke level masing-masing. Ya, udkhulu manazil jannah. Masuklah kalian ke dalam level surga yang sudah ditetapkan sesuai dengan amal kalian semua. Gitu ya. Baik, ya jadi ini mafhumnya jelas ya, paham. Jadi maknanya ke sana apa namanya, bahwa kita masuk surga bukan karena amal. Termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan tadi, ya bahwa Rasulullah SAW masuk surga itu bukan karena amal beliau, tetapi juga karena itu masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, lalu kenapa kok kita masuk surga karena rahmat dan karunia Allah, tapi kata Rasulullah masih diperintahkan untuk beramal dengan kalimat fasad didu wa qaribu tadi, ya. Nah, kita jelaskan ya bahwa makna fasad didu itu adalah iqsidu as-shawab bil ikhlas, ya. Berlakulah, berbuatlah dengan benar dan ikhlas dalam amal, ya. Wajah fi riwayat Muslim walakin saddidu, akan tetapi ya tadi berlaku luruslah. Wa ma'na al-istidrak annahu qad yufhamu min al-nafi al-madhkur nafi faidat al-amal faka'annahu qila lahu bal lahu faidatun wa hiya anna al-amala alamatun ala wujudi rahmah allati tudkhilul amila al-jannah fa'malu. Ternyata ada penjelasannya bahwa amal itu menjadi ciri, menjadi tanda ya seseorang itu mendapatkan rahmat. Tetap ya. Jadi amal yang baik tentu akan menghadirkan rahmat, akan menghadirkan fadl, karunia Allah Subhanahu wa taala. Amal yang buruk, amal yang maksiat tentu tidak akan mendatangkan rahmat, tidak akan mendatangkan fadl tadi, karunia Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Gitu ya. Waqsudu bi amalikum as-shawaba ila ittiba'i sunnah minal ikhlas. Maka ya lakukanlah amal dengan benar mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berikhlaslah, maksudnya ikhlaslah amal itu. Ya kita beramal bukan karena ingin misalkan dipuji jadi orang yang dermawan, ya dia pamer, misalkan sudah membantu saudara-saudaranya, misalkan dulu di daerah Sumatera, ya dia pamer tuh ya aku dong sudah ini misalkan, ya itu karena bukan karena Allah misalkan, ya. Nah, memang masalah ikhlas itu kan masalah hati ya. Kadang-kadang kita bisa saja menyangka dia tidak ikhlas padahal dia ikhlas. Atau menyangka dia ikhlas padahal tidak ikhlas. Jadi itulah urusan hati itu ya urusan dia sama Allah saja. Kita hanya bisa melihat dari zahirnya saja, gitu ya. Dan yang kedua tentu harus benar. Tidak boleh kemudian melakukan amal yang maksiat. Ya, amal yang tidak sesuai dengan syariat. Itu amal yang salah, gitu. Nah, jika melakukan amal yang salah, ya tidak mungkin bisa mengundang rahmatnya Allah. Tidak mungkin bisa mengundang karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Fi hadzal hadis raddun 'alal mu'tazilah al-qailina bi anna al-ta'ata sababu thawabi mujibatan lahu. Memang ayat ini seolah seperti membantah pendapat Mu'tazilah yang mengatakan bahwa taat itu sebab seorang mendapatkan pahala. Ya, maka
karena amal dapat pahala itu dia masuk surga, ya, atau karena dia melakukan maksiat itu dia mendapatkan iqab, gitu ya. Memang, ya, kembali ke awal bahwa seseorang masuk surga itu karena rahmat dan karunia Allah, tetapi rahmat dan karunia Allah itu tidak akan mungkin bisa diundang tanpa amal yang benar dan ikhlas karena Allah. Makanya kemudian Rasulullah memerintahkan kepada kita dengan kalimat fasad di dua qaribu tadi, ya, berlaku benarlah kalian dan ikhlas, kemudian dan dekatkanlah amal itu sesempurna mungkin, gitu. Ya, karena bisa jadi amal kita kalau kita tidak lakukan dengan sempurna, maksudnya di sini kita berusaha dengan sesempurna mungkin. Apakah nanti hasilnya tidak sempurna itu kan beda lagi. Yang penting ada proses dari kita. Contoh misalkan amal sempurna itu kalau mau sholat, ya. Ketika kita mau sholat maka wudhunya harus sempurna, harus betul, ya. Bagian-bagian yang harus dibasuh ya dibasuh, jangan sampai ada yang kelewat, ya. Nah biasanya yang kelewat itu kan tumit atau misalkan siku. Nah, apalagi misalkan tangannya panjang digulung tidak sampai ke siku, ya maka sempurnakan ya wudhu dengan yang benar. Nah, kalau sudah sempurna wudhunya, sholatnya pun juga disempurnakan. Ya, tidak kemudian ngasal, ya, atau cepat-cepat ingin buru-buru selesai sholatnya, ya. Tapi dia harus benar, ya. Ya, memang tidak bisa kita patok berarti orang yang sholatnya lambat, pelan-pelan itu khusyuk, ya belum tentu. Ada juga orang yang sholatnya itu tidak lambat, tapi dia juga khusyuk. Yang pasti adalah dia tidak sholat dengan tergesa-gesa. Yang penting itu, bukan tergesa-gesa. Beda ya tergesa-gesa dengan orang yang mungkin gerakannya cepat. Cepat dalam pengertian tidak cepat seperti yang digambarkan di video yang viral. Sholat tarawih itu ya, itu tidak tumaninah. Ya. Gerakan minimal ada tumaninahnya. Ya kan? Itu juga ada yang begitu. Ada yang gerakannya sholatnya lama, gitu ya. Ya, maksudnya gerakannya itu bikin makmum kalau jadi imam ya gemes gitu. Ini imam lama banget ya diusahakan gitu. Ya, tab ini hadis yang pertama ya. Jadi kesimpulannya bahwa ana amal al-insani muhimman balagha la yaqabilu dukhul jannah. Bahwa amal seseorang manusia itu ya tidak menyebabkan seseorang masuk surga, ya. Irsyadul muslim ila suluki thariqil wasati fi ibadati min ghairi ifrat, dan juga ada petunjuk bagi seorang muslim untuk melakukan ibadah dengan cara yang wajar, yang proporsional, ya, bukan dengan cara yang ifrat. Ifrat itu berlebih-lebihan, ya. Ya, misalkan sholatnya itu apa namanya dalam gerakan takbir sebenarnya berlebih-lebihan, ya. Diputar-putar tangannya misalkan, ya. Atau ketika puasa dia berlebih-lebihan, ya. Atau tidak ikut buka, ya, dia malah diwisol, kan nggak boleh, ya. Puasa wisol, puasa menyambung dari sahur ke sahur, tidak buka misalkan. Atau misalkan dia ibadah sholatnya misalkan menggunakan batu, ya, kan ada ya sholat pakai batu sujudnya itu misalkan, ya, itu kan tidak disebutkan oleh Rasulullah, gitu kan. Harus bawa batu sebagai tempat sujudnya karena semua tanah Allah itu adalah masjid, tempat sujud maksudnya, ya. Nah kemudian yang keempat anahyu antamanil mauta. Berikutnya adalah kita tidak boleh, ya, poin ketiga, berharap mati. Tidak boleh tuh, udah saya mati aja deh misalkan, gitu ya. Nah tidak boleh muncul-muncul kalimat begitu, ya. Jadi tidak boleh seorang itu mengangan-angankan kematian bagi dirinya, ya, itu tidak boleh, ya. Nah kalau memang dia baik, berbuat baik, ya udah, insya Allah akan menjadi tambahan kebaikan. Kalau dia berbuat buruk, ya mudah-mudahan dia segera tobat sehingga bisa diampuni keburukannya itu aja. Tidak kemudian dia ingin mati. Nah, ada doa Umar bin Khattab, ya, ketika nah kalau doa begini boleh, ya. Yang tidak boleh itu saya ingin mati sekarang aja, mau dibilang tadi, ya. Doanya Umar itu kan, ya Allah jika usiaku, ya, panjang dan isinya dengan amal baik, maka panjangkanlah usiaku. Jika usiaku
dipenuhi dengan kemaksiatan, keburukan, maka poin pendekkan usia. Nah, itu boleh begitu ya. Nah, dari situ kan sebenarnya doa itu menjadi motivasi bagi diri kita untuk tidak melakukan kemaksiatan. Ya, kenapa? Agar panjang usia kita. Ketika panjang usia kita, kita banyak mengumpulkan bekal menuju akhirat nanti. Ya, ya walaupun kita masuk surga karena rahmatnya Allah, karena karunia-Nya Allah, tetapi untuk mengundang rahmat dan karunia-Nya Allah harus dengan amal baik, tentunya kan amal soleh, ya. Dan amal soleh itu pula lah yang nanti akan menentukan derajat di surga kita di surga nanti. Mau level yang mana, ya kan? Level yang 1, level 2, atau mungkin level yang sangat tinggi sekali. Itu tergantung amal. Gitu. Sebagaimana tadi di mana Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf ayat 72 ayat tadi ya. Az-Zukhruf ayat 72 ya, dengan kalimat wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun, atau kalimat yang lain salamun alaikum ya, salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Kemudian yang kelima, jawazu tamanil mu'min lil maut idza khafa fitnatan fi dinah, itu ya. Boleh saja seseorang mengharapkan kematian bagi dirinya kalau memang dia khawatir hidupnya dia itu di dunia itu penuh dengan fitnah terhadap agamanya. Sebagaimana tadi doa Umar bin Khattab, ya itu boleh biasa. Tetapi tidak boleh kemudian karena putus asa, apalagi putus asa karena dunia, lalu kemudian dia menyerah, "Alah, aku menyerah, aku mati saja." Mau betul kembali, itu tidak harus. Dari Ibnu wa akhwati rahimakumullah, itu hadis yang pertama ya, berkaitan dengan rahmat Allah dan karunia Allah sebagai sebab seseorang masuk surga. Kita masuk ke dalam hadis yang berikutnya. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala a'dattu li ibadi solihina ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar faqra'u in syi'tum fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Masyaallah, mantap nih hadis ini. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, berkata Abu Hurairah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti ini hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu hadis yang mengandung firman Allah Subhanahu wa taala, di mana firman Allah ini tidak tercantum dalam Al-Qur'an. Nah, itu namanya hadis qudsi, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'dadtu, aku menyediakan." Kata Allah, aku telah menyediakan li'ibadi kepada hambaku as-solihin yang soleh. Apa itu? Ma, sesuatu pahala. La ainun ra'at, di mana pahala ini tidak pernah dilihat oleh mata sekalipun. Ya, jadi Allah siapkan pahala, Allah siapkan kebaikan, Allah siapkan balasan, di mana balasan, pahala, dan kebaikan ini tidak pernah dilihat oleh mata siapapun. Wala udhunun sami'at, dan kebaikan atau pahala ini tidak pernah didengar oleh telinga manapun. Masya Allah. Ya. Jadi luar biasa ini. Ada satu kebaikan, satu balasan yang Allah siapkan, ya, bagi hambanya yang soleh, di mana kebaikan ini atau balasan ini tidak pernah dilihat oleh mata kita atau mata siapapun, juga tidak pernah didengar oleh telinga manapun, ya, wala khatara ala qalbi bashar, dan juga tidak pernah terlintas dalam hati seorang manusia pun. Kan suka ada dalam hati ya, terlintas gitu, set apa gitu. Ini nggak pernah, nggak akan terlintas, tidak akan terdengar, tidak akan terlihat oleh mata siapapun. Masya Allah. Ini Allah siapkan ini. Satu balasan kebaikan. Nah, ini tidak dijelaskan apakah balasannya itu di dunia atau di surga. Ya, faqra'u in syi'tum, maka bacalah oleh kalian jika kalian ingin. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum. Ya. Seorang, ya, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang disembunyikan lahum bagi mereka min qurrati a'yun, dari
mata yang menyenangkan. Ya, qurratu a'yun itu kan matanya menyenangkan. Ya, ciri-ciri mata qurratu a'yun itu kalau dia mengeluarkan air mata, kita pegang air matanya tuh teduh, gitu ya, sejuk, ya, tidak panas. Nah, ciri-ciri mata yang bukan qurratu a'yun itu kalau kita pegang panas, gitu ya, insya Allah ya, ini sudah dibedain gitu ya. Misalnya contohnya gini aja, ketika misalkan teman-teman di Adina Village ya, ridho dengan anak kita yang soleh, kemudian kita terharu, kemudian kita menangis, dijamin itu air matanya sejuk. Gitu. Tapi ketika melihat misalkan anak kita susah diatur, ya bantah mulu, lalu kita nangis, maka dijamin itu air matanya hangat atau panas. Ya, nanti kecil itu orang tuanya tuh kalau dia nangis, kita pegang tuh, karena apa dia nangis? Apakah dia karena ridho kepada kita atau dia jengkel dengan kita? Ya, ini apa namanya qurratu ayun. Nah, kita coba urai ya hadis ini, tapi hadis ini luar biasa ya kita dengar ya. Jadi as-solihin di situ apa? Ay al-qaimin bima wajaba alaihim min haqqillahi wal khalq. Ya, jadi orang as-solihin ini adalah apa? Li ibadis solihin tadi ya. Adalah orang-orang yang melakukan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan kepada mereka dari hak Allah Subhanahu wa taala ya, dan juga yang berkaitan dengan makhluk lain. Mala ainun ra'at ay malam tubsiruhu ainun, ya. Mala udrun samiat ay la samiat wasfuhu udun wala khatara ala qalbi bashar wala waqa'a wala tawahhamahu qalbi bashar. Jadi tidak pernah terjadi dan tidak ada satupun hati manusia yang terlintas dengan kebaikan atau pahala ini, ya. Min qurratu a'yun, nah maksudnya aqarrallahu ainak, Allah menetapkan hatimu, maknanya baradallahu dam'ataha, Allah mendinginkan, nah itu dia ya, mendinginkan aliran air matanya. Liana dam'atal farah baridatun, karena sesungguhnya air mata yang gembira itu dingin. Wakila ma'nahu ballagakallahu umniyatak, Allah akan mengabulkan atau menyampaikan ya cita-cita atau harapanmu. Masya Allah. Makna tadi kalimat qurrata ayun. Hatta tardo biha nafsuk, sampai dirimu ridho. Wa taqarra ainu, kemudian matamu menjadi berlinang. Falatab ya tashrif ila ghairihi, maka janganlah berpaling kepada yang lain. Itu insyaallah. Ya. Baik, kita coba urai ya maknanya sedikit demi sedikit. Baik. Apa makna atau rahasia ungkapan yang ada di dalam hadis tersebut? Kenapa hadis tersebut menggunakan penganalogian dengan mata dan juga dengan telinga, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala iddakhara fil jannati minan naim, ya. Oh, Allah telah menyiapkan di surga, berarti di surga ya. Kebaikan ini maksudnya balasannya di surga, ya, bukan di dunia. Jadi Allah siapkan di surga itu apa? Kenikmatan-kenikmatan. Wal khairat, kebaikan-kebaikan. Waladzat, kesenangan-kesenangan. Malam yatatalla alaihi ahadun minal khalqi bitwariqi minat turuq. Di mana tidak ada makhluk yang mengetahuinya dengan berbagai macam cara. Tidak ada satu pun yang tahu. Dzakara ru'yah wasam, ya. Apakah itu kemudian disebutkan di situ mata, pendengaran, penglihatan, ya. Lian aksarul mahsusat tudraku bihima, karena kebanyakan benda-benda yang terindra itu dicapai oleh dua alat tadi. Nah, kenapa kemudian Allah menggunakan mata dan telinga, bukan tangan, bukan lidah sebagai indera pengecap, bukan tangan sebagai indera peraba, ya, bukan hidung indera pencium,
Ya, karena di antara semua anggota tubuh ini, di antara semua panca indera ini yang 5, yang sering digunakan untuk mengindra itu ya mata dengan telinga. Ya kan? Mata dan telinga itu yang sering mengindra. Dan paling cepat lebih dulu itu kan mata kalau nggak telinga. Mengindra sesuatu. Maka kemudian Allah menyebutkan dua indera ini dalam hadis qudsi tadi. Disebutkan. Mala ainun ra'at wala sami'un wala udhunun sami'at. Ya, itu di dua itu. Telinga dan juga mata. Kenapa begitu? Karena dua anggota tubuh ini atau daripada panca indera ini, dua dari panca indera ini yang sering mengindra. Ya kan? Yang sering mengindra. Ya. Nah, maka wala yakulu ghaliban illa ba'da taqaddumi ru'yatin aw sima'in thumma zada annahu lam yaj'al li ahadin tariqan ila tawahimiha bi dzikrin. Nah, lalu kemudian ketika mata mengindra, ketika telinga mendengar, biasanya masuk ke hati. Gitu kan? Jadi yang terbersit itu kan di hati. Ketika sudah apa mengindra, misalkan kita lihat ya, ada apa angkot bagus lewat, bagus nih kan kelihatan masuk dalam hati di di reparasi di mana nih gitu kan, wah kayaknya ini dapat hadiah atau apa, itu tersulit dalam hati. Nah, ini ada satu nikmat yang Allah siapkan di surga, di mana mata nggak pernah melihatnya, di mana telinga nggak pernah mendengar nikmat ini, dan apalagi hati pun tidak terbersit sedikit pun dengan nikmat ini. Allah siapkan itu. Sampai sekarang ya kita nggak tahu, kecuali kalau kita masuk surga pasti akan tahu tuh Allah siapkan. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, kemudian apa sebab taksis al-hadis al-bashar dzikir? Kenapa hadis ini mengkhususkan dengan al-bashar tadi, ala qalbi basharin, gitu kan, dalam hati manusia. Law khassal hadisul al-bashar li'annahum alladhi yantafi'una bima u'idda lahum wa yahtamuna li sya'nihi bibalihim bi khilafil malaikah. Ya, karena manusia itu punya hati. Hati inilah yang kemudian senantiasa menyimpan perasaan. Di mana ini berbeda dengan para malaikat. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Ya. Dan ayat yang lainnya, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'um bima kanu ya'malun." Di mana seseorang itu tidak akan mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa qurratu a'yun. Jadi ada yang disembunyikan. Ya, jadi fala ta'lamu nafsun ma akhfallahu lihaula'i mimma taqarru bihi a'yunuhum fi jinanihi yaumil qiyamah thawaban lahum ala amalihim allati kanu fid dunya ya'malun. Maksudnya adalah fala ta'lamu nafsun itu adalah apa? Allah senantiasa menyembunyikan bagi mereka ya dengan apa yang Allah tetapkan. Ya, apa yang mata mereka maksudnya. Ya. Fi jinani di surganya nanti pada hari kiamat. Berupa apa? Berupa pahala bagi mereka atas amal yang telah mereka lakukan di dunia. Gitu. Ya, jadi maknanya adalah bahwa manusia ya, tidak akan pernah melihat balasan hal ini ketika di dunia. Tetapi akan melihat balasan yang tadi itu, yang istimewa tadi, yang sudah Allah siapkan di surganya nanti itu adalah apa? Yaitu nanti. Kita tidak tahu. Allah siapkan di surganya nanti. Dia akan melihat suatu nikmat yang belum pernah dia lihat sama sekali. Dia akan mendengar nikmat di mana dia belum pernah mendengar sama sekali. Bahkan dia pun tidak pernah terbersit sedikit pun dengan nikmat yang Allah siapkan ini. Secara rahasia berarti ya. Kalau kita ingin tahu, ya berarti harus berusaha. Ya, melakukan amal ibadah yang banyak dan juga baik, benar, ya agar kita layak mendapatkan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala dan layak mendapatkan rahmat-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ma yursidu lain hadis, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini? Yang pertama tetap akhir sunnabi ala ta'limi ummati. Semangatnya Nabi untuk mengajari umatnya. Yang kedua, fil hadisi bayanul li'admi manzilatil jannah. Hadis ini mengandung apa? Penjelasan tentang keutamaan atau kebesaran level surga, posisi surga.
Jadi surga itu memiliki derajat atau level yang sangat agung, sangat besar. Ya, dari situlah kemudian kita melakukan amal baik itu ya, semata-mata ya, karena itu dapat ridho Allah, betul. Ya, dapat pahala agar apa? Agar kita melayakkan diri mendapatkan rahmatnya Allah. Jadi kita tuh beramal itu berusaha melayakkan diri untuk mendapatkan rahmatnya Allah, untuk mendapatkan karunia-Nya Allah, sehingga dengan rahmat dan karunia Allah itulah kita akan masuk surga. Jadi melayakkan diri. Ayat kasih aku misalnya. Saya melihat kita muhasabah, ya, apakah amal kita sudah benar, apakah amal kita sudah ikhlas, pakaian kita lihat, apakah pakaian kita bagi perempuan misalkan masih ketat, ya, masih tampak lekukan tubuhnya, itu tentu kan akan menjadi sumber dosa kita, ya, apalagi di upload di sosmed misalkan dilihat banyak orang, nah untuk menjalik, ya, tentu akan membuat mata yang melihat itu menjadi dosa bagi orangnya, baik yang melihatnya ataupun yang dilihatnya. Itu ya. Makanya ini harus mulai berbenah ya. Kemudian juga hal-hal lain misalkan tergoda pinjol atau judol, naudzubillah min dzalik. Ya, mungkin dia akan mendapatkan kenikmatannya sebentar, setelah itu dia akan susah balikin, apalagi menghadapi eh, bunganya berlipat-lipat gitu. Yang awalnya minjem 500.000 harus balik sampai ke jutaan. Nah, ini kan berarti menyusahkan diri sendiri. Ya, kadang kita itu ketika menginginkan sesuatu, kalau kemampuannya belum sampai ke sana, cukup bersabar dulu saja. Cukup bersabar, minta sama Allah, Allah akan kuatkan. Kalau memang itu memang sesuai dan dibutuhkan oleh kita, Allah akan kabulkan. Tapi kadang-kadang apa yang kita minta sebenarnya kita nggak butuh, hanya ingin saja, gitu kan. Dan bisa jadi keinginan itu ketika dikabulkan malah membawa keburukan bagi kita. Nah, jadi itulah pentingnya kita qanaah. Ya, qanaah itu apa? Ya, apa yang Allah kasih, alhamdulillah. Gitu ya, kita minta A, dikasih B, alhamdulillah. Kita minta A, dikasih A, alhamdulillah. Pokoknya apa yang Allah kasih, kita rela. Kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu. Karena sejatinya orang itu akan menjadi orang yang merdeka, orang yang bebas. Dalam bahasa Arabnya adalah orang mustaqil, orang yang merdeka apabila dia apa? Dia melepaskan penghambaan dirinya dari sesama manusia menuju penghambaan kepada pencipta manusia. Itu. Karena orang itu sebenarnya tidak bisa bebas. Dia harus tunduk. Pilihannya cuma 3. Apakah dia tunduk pada hawa nafsu dirinya sendiri, atau yang kedua dia tunduk kepada hawa nafsu orang lain, atau dia tunduk kepada pencipta hawa nafsu manusia, itu Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita pilih saja. Kalau kita tunduk pada hawa nafsu diri kita sendiri, maka kita akan celaka. Karena tentu diri ini banyak keterbatasannya. Kita menganggap sesuatu itu benar, belum tentu benar. Kita menganggap sesuatu baik, belum tentu baik. Kan begitu. Apalagi kalau kita tunduk pada keinginan atau hawa nafsu orang lain. Yang belum tentu orang lain itu juga benar. Ya kan? Itu. Kita mau dijajah oleh Barat, ya, tradisinya budaya Barat kita pakai. Ya, apalagi misalkan yang suka nonton drama series, ya, sekarang lagi ramai kan dulu drakor ya, sekarang dracin ya, drama Cina. Atau mungkin sinetron Indonesia juga sama, drama juga kan drama Indonesia ya. Nah, kalau drama Cina kan yang seo-seo ya, anak seo, bapak seo, ya, istri seo ya, atau seo pura-pura miskin ya gitu, begitu-begitu. Kau tahu ya, ya lagi ramai aja gitu ya. Kontraktor udah mulai lewat. Terutama anak-anak kita harus kita pantau. Jangan sampai kemudian kita ngasih HP kepada anak yang belum siap memegang HP, akhirnya dia gunakan dengan hal-hal yang buruk. Kita kemudian tidak tahu mana. Ya, jadi itu kemudian yang ketiga at-targhibu fil amali as-shalih li'annahu sababul lidukhulil jannah. Ya, jadi apa nama keinginan ya melakukan amal soleh karena itu menjadi penyebab datangnya rahmat Allah yang kemudian mengundang menyebabkan kita masuk surga. Mengundang rahmat Allah atau mengundang karunia Allah dan menyebabkan karena rahmat dan karunia Allah kita masuk surga. Anna na'imal jannati ya al-jabalu al-jibidu an wasfil bashar. Bahwa kenikmatan surga itu ya senantiasa merupakan keinginan ya keinginan setiap
manusia. Maka manusia pun tentu ketika ditanya kamu masuk neraka apa masuk surga, tentu ingin masuk surga. Ya, tidak ada manusia yang tidak ingin masuk surga. Walaupun ada orang yang nggak mau, saya pengen masuk neraka saja biar ketemu sama artis misalkan Allah bilang balik, sebenarnya hati kecilnya tetap dia ingin masuk surga. Itu cuma sombong-sombongan aja. Ya. Baik, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, itulah dua hadis yang tadi disebutkan. Ya, kesimpulannya hadis yang pertama tadi menunjukkan kepada kita bahwa amal bukanlah penyebab seseorang masuk surga. Begitupun juga Rasulullah. Rasulullah SAW masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika Rasulullah menyebutkan seperti itu, fasadidu wa qaribu, maksudnya apa? Nanti kita diminta beramal tuh dan melakukan amal sesempurna mungkin. Kenapa? Karena amalan yang lurus kemudian sempurna itu bisa mengundang karunia dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melayakkan diri. Ya. Nah, kemudian kita tidak boleh, tidak diperkenankan oleh Rasulullah untuk mengharapkan kematian bagi diri kita. Kecuali kalau kita berdoa kepada Allah, jika hidup kita penuh dengan kemaksiatan, maka dipendekkan saja usianya. Jika usia kita panjang dan barokah, maka dipanjangkan usia kita. Jadi kalau gitu boleh untuk berdoa. Tapi kalau misalnya kita karena dunia, karena masalah-masalah kehidupan, kemudian kita stres, kemudian kita mengatakan, udah aku mati aja, aku udah nggak tahan, misalnya itu tidak boleh. Hukumnya haram. Apalagi sampai pada bunuh diri, itu lebih haram lagi. Sudah haram, kemudian hukum bunuh diri itu termasuk dosa besar. Ya, itu sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dia apa? Berarti dia itu merasa sudah terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal, Masya Allah, ya rahmat Allah itu luar biasa luas. Ya, dalam sebuah hadis panjang, dalam hadis dalam kitab Arba'in Nawawi disebutkan di situ, seandainya ada seorang hamba yang datang kepadaku dengan dosa setinggi gunung Uhud, lalu dia minta ampun kepadaku dengan seampun-ampunnya, maka Allah akan hapus dosa itu. Ya kan, Masya Allah. Ini kan berarti Allah itu maha pengampun. Rahmat Allah itu begitu luas. Rahmat Allah itu lebih luas dibandingkan murkanya Allah. Itu kira-kira ya. Nah, coba lihat. Ya, selama bertahun-tahun ini kita lebih banyak mendapatkan nikmat Allah ketimbang apa? Ketimbang murkanya. Walaupun orang itu misalkan ibadahnya pas-pasan gitu ya. Ibadahnya biasa-biasa saja gitu. Tapi tetap Allah kasih rezeki bagi orang itu, ya. Kasih hidup bagi orang itu, kasih nafas bagi orang itu. Masya Allah, sudah luas sekali. Dan kita membayarnya dengan amalannya belum tentu luas juga gitu ya. Tapi itu yang pertamanya tadi terkait dengan hadis rahmat dan karunia Allah sebagai penyebab masuk surga. Kemudian yang kedua, hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan satu nikmat yang Allah siapkan di surga nanti, di mana nikmat ini tidak pernah terlihat oleh siapapun, tidak pernah terdengar oleh siapapun, bahkan belum pernah terbersit sedikit pun di hati-hati manusia. Ya, Allah siapkan bagi siapa? Li ibadis sholihin, bagi hamba Allah yang soleh. Soleh itu apa? Berarti soleh itu orang yang mengamalkan syariat dengan niat ikhlas karena Allah. Nah, gitu. Dia senantiasa menjauhi kemaksiatan. Nah, itulah orang-orang soleh tadi. Baik, maka insya Allah bagi orang-orang soleh, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang soleh itu, kita akan mendapatkan nikmat yang tak terkirakan. Bahkan hati pun tidak bisa meramal, ya, memperkirakan apa itu nikmat yang Allah siapkan. Insya Allah inilah ya Allah siapkan bagi kita. Mudah-mudahan dengan dua hadis ini memberikan semangat bagi kita untuk terus beramal soleh dan juga memberikan semangat untuk meninggalkan kemaksiatan. Kenapa? Karena rahmat Allah itu luas, jangan pernah kemudian kita putus asa seolah-olah kita menjadi ahli neraka gara-gara amal kita yang sedikit. Justru kesadaran kita bahwa diri kita itu Allah siapkan nikmat yang banyak tadi di surga akan membuat kita lebih bersemangat dalam beramal ibadah dan menjauhi maksiat. Jangan berputus asa dari rahmat Allah, tapi kita harus senantiasa berharap terus akan diberikan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kira-kira materi kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.
Ya, semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah yang soleh dan hamba Allah yang bisa layak mendapatkan reward atau balasan yang Allah janjikan tadi, di mana Allah siapkan di surganya nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Syukran ala akamikum. Silakan bagi teman-teman yang ingin diskusi atau bertanya atau juga mungkin meluruskan juga boleh, silakan. Untuk Baik, terima kasih Ustaz atas penyampaian materi pada kesempatan siang hari ini. Untuk selanjutnya kita sudah sampai ke sesi tanya jawab. Silahkan untuk kedua orang temannya jika bertanya tentang pembahasan materi di siang hari ini atau mungkin bertanya yang lain gitu ya. Semoga Ustaz mungkin bisa dalam kapasitasnya menjawab. Insya Allah akan dijawab. Silahkan bisa ketik kolom chat atau open mic langsung. Sudah. Ini udah pada ini semua hari ini. udah Pak paham Sam insyaallah. biasanya mana? Pak Sam nih biasanya nih. Mana Pak Sam? Tinggal diamalkan. Udah pada paham semua atau gimana nih tadi? Ya, ini memang sifatnya lebih kepada motivasi sih ya di sini ya. Motivasi biasanya sih yang banyak bertanya itu masalah hukum gitu ya. Masalah hukum. Tapi ini lebih ke motivasi eh ya agar kita bisa melayakkan diri aja. Ya kita sama-sama ya, bukan berarti misalnya aku udah dijamin masuk surga itu ya Allah bisawab ya. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Ya, emang kalau pas dalam kesulitan itu memang godaannya banyak ya Ustaz ya memang ya. Tapi itu tadi memang nggak boleh kita berdoa sampai kita mau akhiri hidup gitu. Iya. Jadi tidak berputus asa. Ya, kadang-kadang mungkin kita seperti buntu gitu ya, kemudian tidak menemukan cara jalan gitu ya. Nah, justru di posisi kritis itulah waktu yang tepat ya bagi kita ya. Kadang-kadang yang tepat bagi kita ya, karena biasanya doa kita tuh mantap gitu. Kalau polisi begitu tuh mantap, Cuman kemudian saya ini sampai sambil bisa. sering-sering nggak sambil Iya, sering-sering. Saya tuh yakin dengan janji Allah yang fa inna ma'al usri yusra, itu bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan gitu. Jadi kemudahan itu bukannya setelah, tapi kemudahan itu bersama gitu. Di situ kan ya itu pasti akan ada itu kemudahannya gitu ya, dari setiap ujian yang diberikan gitu. Jadi berprasangka baiknya itu seperti itu. iya, betul, betul. Kalau kita lihat teksnya kan fa inna ma'al usri al usri itu kan pakai alif lam ya. Al usri itu kan ma'rifat. Ma'rifat itu Iya, artinya ma'anya itu ya, spesifik. ma'a itu kan bersama ya. Kalau Ya, betul. Bersamanya iya. Ada ma'a di situ. Kalau kita lihat lebih jauh lagi kalimat al usri itu kan ada alif lam tuh. Al usri fa inna ma'al usri. Ma'a itu kan memang bersama satu kesulitan iya. ya, atau kesulitannya itu hanya itu saja. Yusron itu menggunakan nakirah, tidak ada alif lam yusronnya itu. Nah, jadi artinya maksudnya apa? Berarti dalam bersamaan dengan satu kesulitan yang itu saja, karena kesulitan manusia kan hanya itu saja sebenarnya.
Itu Iya. yusron, Allah siapkan kemudahan yang banyak. Itu kemudahan tuh yusron tuh dengan menggunakan nakirah umum, artinya kemudahan yang mungkin ya banyak sebenarnya. Artinya jalan ke penyelesaiannya itu akan banyak. Ketika kita yakin atau tidak yakin saja. Tugas kita ya hanya ikhtiar, ya kan. Nanti tiba-tiba Allah kasih jalan yang kita tidak sangka-sangka. Dan ini diulang 2 kali. Fa inna ma'al usri yusran wa inna ma'al usri yusran juga sama. Nah, jadi dengan kalimat al-usri di situ menunjukkan bahwa permasalahan atau kesulitan itu biasanya itu sedikit dan hanya itu saja diulang-ulang berupa kesulitan yang sama, tetapi kemudahannya itu banyak. Yusron, artinya kemudahannya itu ragam. Allah siapkan banyak kemudahan bagi kita. Nah, tapi kadang sikap kita ini ketika tidak yakin dengan hal itu, kadang-kadang kita berprasangka buruk. Ya Allah, aku udah menderita ini bertahun-tahun, aku begini-begini aja hidupku, misalnya. Nah, disitulah kemudian dia harus coba geser, ya, coba geser, mungkin bukan di situ, atau geser ke sini, atau mungkin tanya ke orang. Kadang-kadang inspirasi itu didapatkan dari orang-orang sekitar, dan mungkin dari inspirasi itulah ada kemudahan. Ya, jadi atau mungkin juga dia perlu banyak mendekati Allah. Gitu ya, insya Allah Allah kasih jalan. Saya juga alami betul itu ketika kita mumet gitu ya ngurusin harta waris orang tua itu, ya kemudian kita konsul ke seseorang, kata seorang udah gunakan jasa beliau. Alhamdulillah itu dengan jasa beliau yang awalnya mungkin kita tidak mungkin bisa mendapatkan bagian, tapi mendapatkan bagian walaupun belum selesai semua, ya masih ada hal tempat-tempat lainnya belum tuntas, ya tapi kita ya bersabar. Dari situ kita berpikir, oh iya ini memang ada jalan gitu, ada jalan yang Allah siapkan bagi kita. Mungkin juga teman-teman mengalami itu sendiri gitu ya, dengan godaan hidup, ya banyak lah ujian hidup gitu ya, apalagi misalkan yang punya anak-anak, ya atau yang punya istri atau suami, kan semuanya itu ujian semua tuh. Istri jadi ujian, anak jadi ujian, suami juga jadi ujian, semuanya ujian. Gak ada yang nggak diuji gitu kan. Iya, betul. Insyaallah. Wah, ini gimana proyeknya, Bu? Alhamdulillah ya. Yang proyek baru sudah mulai. Alhamdulillah aja. Saya tuh berusaha apa namanya, ya mensyukuri aja gitu apa yang Allah rencanakan, itu aja sih, kita ikhtiar terus sih. Yaitu yang kalau dalam Islam ini kan kita dalam kondisi apapun juga kan harus harus bersyukur gitu ya, Ustaz ya. Makanya selalu ada apapun yang mungkin dari pada umumnya manusia pikir itu adalah ketidakbaikan, itu kayak tidak disyukuri gitu. Padahal kalau dalam Islam ajarannya itu semua harus diucapkan alhamdulillah gitu ya, Ustaz. Ya, Di betul. syarat di Ustaz. Ya, betul insyaallah. Ya, makanya ini di Atrina ini juga sama di Namira ini kita masih ikhtiar terus sih, Ustaz. Gitu. Ya, prinsipnya kan faedah farog tafansob gitu. Jika sudah selesai yang pertama, boleh lanjut yang kedua gitu ya. Artinya di sini kan ada pemisahan. Secara sederhananya mungkin dulu pernah kita juga sampaikan ke Pak Irfan almarhum ya, ketika kita punya proyek namanya satu, ya kan ini tuntaskan dulu semua sampai settle, sampai berjalan dengan baik, artinya semua hak dan kewajiban sudah tertunaikan, baru kita buka yang sebelahnya lagi. Dan apa yang ada di sini tidak boleh dicampur ke yang kedua gitu. Kalau dicampur itu banyak kasus kan cash flow-nya berantakan dan karena dicampur tuh ya. Proyek yang A, hak dan kewajibannya ada di situ, tapi dicampur dengan proyek yang B, sehingga ini ketika ada permasalahan sedot ke sana habis itu. Nah, itu kejadian itu kan ada teman-teman kita yang begitu modelnya. Jadi sudah merasa wah saya berhasil, padahal belum tuntas, bangunan juga belum ada, ya kan baru nyicil berapa bulan, tapi karena sporadis, akhirnya dia langsung buka proyek di tempat lain, beli lahan, menggunakan rumah dana dari proyek A.
Akhirnya begitu kan, ketika ternyata ini gagal mangkraknya ini, bisa sedot ini nggak bisa diselesaikan yang A, nggak kejadian. Itu kalimat itu betul banget. Faedah faruk tafansab. Jika sudah selesai yang pertama, baru yang kedua. Sudah selesai yang kedua, baru yang ketiga gitu. Nah, itu berarti tidak boleh dicampur antara satu proyek dan proyek yang lain, satu problem dan problem yang lain, tuntaskan satu-satu dulu, baru kemudian kita bisa. Ya, betul. Kadang-kadang kan itu lebih mudah dibandingkan nanti ini partnernya ngobrol aja sama Iya. temen yang belum ikut sirikah ya. Iya. Hmm. Saya sih alhamdulillah, maksudnya ya ini baru 2 dulu deh gitu. Ini kan Ya, udah soalnya alhamdulillah. Terus saya kemarin lihat sih. kalau kenapa kita ambil yang kedua itu karena memang konsekuensinya harus melebarin jalan sih, Ustaz. Kalau nggak diambil itu kita kebebanan gitu ya dengan konsumen yang sudah beli gitu. Jalan menuju ke sana jadi sempit gitu kan. Jadi ya inilah konsekuensinya, jadi ya mudah-mudahan ini Insya Allah, ada, insya Allah. insya Allah mohon Kalau doanya. Adriana mah udah settle lah di awal. Ini project satunya, insya Allah. Insya Allah mohon doanya. Iya. Itu mungkin Ustaz. Ya. Yang lain mau nanya mungkin. Inspirasinya, berbaginya. Kalau yang lain boleh, misalkan saat temanya jadi itu terus dong, bete, bosen misalkan, silakan, ayo. Saya sih hadis ini biar ada pegangan saja sebenarnya. Kenapa ada kitabnya, sehingga kalau ada apa-apa saya punya rujukan gitu. Beda kalau misalkan tematik, kalau tematik itu kan rujukannya banyak, udah nggak bisa dipegang dan juga nggak runut ya. Tapi kalau pakai kitab, kan kita punya riwayat jadinya. Kita sudah menyelesaikan kitab Dirasat Fikih Islam. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kitab Kaifatus Sholli, ya kan ada kisahnya itu kan. Kita menyelesaikan kitab Tafsir As-Sa'di juz 30. Ya kan, Masya Allah itu nggak terasa itu. Kita juga menyelesaikan kitab ini jilid pertama tuh, kitab Taisir Fathil Mubdi jilid pertama, kan kita sedang melakukan jilid kedua ya. Ada 3 jilid ya kan. Jadi ada riwayat, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan beberapa kitab. Dan itu kitabnya insya Allah bagus. Ya, kitab apa lagi ya? Sudah ya, Ihsan, ingat nggak? Yang fikih muamalah itu kan. Oh iya, fikih muamalah itu juga satu kitab dan tuntas juga gitu. Jadi kalau mau murojaah itu ya tinggal buka YouTube-nya, ada itu. Saya kadang-kadang kalau lagi pengen introspeksi muhasabah, saya ngomong apa ya di kajian yang ada yang mantul gitu saat dengerin. Ya. Ya, Ihsan, kalau memang tidak ada, dicukupkan saja. Ya, baik. Iya. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas pemaparan materi di siang hari ini, juga banyak di atas harinya ya. Allah mau mendapatkan pelajaran dari apa yang sudah disampaikan di siang hari ini. Allah alam bisawab. Terima kasih. Marilah kita tutup kajian pada siang hari ini dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan baca doa kafaratul majlis. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.